tersebut harus 근데 baik 진짜 karena perlu mewah. Cita-cita Gus Zain pun 건물이 menjadi 너무 이쁜 것 kenyataan. 같아요. Pada saat pesantren tersebut, 우와! semua fasilitas tergolong lengkap. Hello Daily, aku Abang. Hari ini aku akan nonton School Out dari Indonesia, tapi ini School Out untuk Islamnya. Ya, jujur di Korea tidak ada untuk Islam School Out, jadi aku mau nonton ini video dan banyak subscriberku kirim aku ini link. Jadi hari ini aku akan nonton ini videonya. Jadi semuanya, ayo nonton. Pesantren Al Zaitun. Pesantren ini terletak Kecamatan Hercules, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Luas pesantren ini hampir 2.000 hektar. Penghuninya pun ribuan. Wah, 건물 되게 이쁘다. Yang dipimpin oleh Aspanji Gumilang ini merupakan pesantren termegah di Asia Tenggara. Tentu saja tak dapat ditampi karena di dalam pesantren tersebut semua fasilitas tergolong lengkap dan memadai. Terdapat asrama, ruang belajar, area olahraga, perkebunan, hiburan, peternakan, hotel, kantin, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat beriman, bagaimana? Anda mau coba memasukkan keluarga ke pesantren ini? Tazkiyah International Islam Boarding School. Kampus Tazkiyah didirikan sejak tahun 2012. Namun angkatan pertamanya baru tahun 2014. Pendiri pesantren ini salah satunya adalah Muhammad Ali Wahyudi MPD. Pesantren ini khusus untuk jenjang SMP dan SMA. 건물이 너무 이쁜 것 같아요. Nomor 15 Daum Malang dengan luas gedung 1,2 hektar untuk putri dan hampir 3 hektar untuk putra. Jika memasuki kampus Tazkiyah akan didapati gedung mewah dan sangat bersih. Ruang kelas dicat berwarna-warni, ini juga sangat mahalnya. Kelas dan juga loker. Terdapat pula tempat makan yang bersih dan rapi. Setiap kamar diisi oleh 8 orang santri dan terdapat 1 buah kamar mandi di dalamnya. Nah, sahabat beriman, jika orang tua berminat mendaftarkan anaknya ke Tazkiyah, Anda harus menyiapkan dana hingga 35 juta rupiah. Untuk SPP per bulan mencapai 2 juta rupiah. Di pesantren ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional dan digabung dengan kurikulum internasional Cambridge Checkpoint untuk pelajaran matematika, sains, dan bahasa Inggris. Nah, bagi Anda yang ingin memakai bahasa asing dalam lingkup pergaulan, Tazkiyah bisa menjadi salah satu pilihan lingkungan untuk menunjang bahasa asing Anda. Karena bahasa yang diwajibkan adalah bahasa Arab dan Inggris. Selama itu juga terdapat beberapa ekskul seperti berkuda, memanah, dan bela diri. Bagaimana? Anda tertarik, sahabat beriman? Ini serius sekolah? Ponpes dan rehabilitasi mental Azaini. Ada yang unik dari pesantren ini. Pondok pesantren ini adalah pesantren khusus untuk merehabilitasi para santri yang gila atau kurang waras. Ponpes ini terletak di Dusun Bangilan, Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpak. Bangunan pondok pesantren ini berdiri di atas lahan 1 hektar. Kemegahan pesantren Azaini ini terletak pada arsitektur bangunan yang mengadopsi bentuk bangunan Taj Mahal dan Masjid Qiblatain Palestina. Beberapa bangunan juga mirip dengan ballroom Majapahit, Hotel Sheraton, dan hotel di Dubai. Ide bangunan tersebut berasal dari Gus Zain Baik yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tersebut. Dilansir dari jawapos.com, Gus Zain Baik sudah lama ingin membangun pondok ini. Meskipun pondok ini khusus untuk orang gila, tapi ia mengatakan bahwa bangunan tersebut harus baik karena perlu mewah. Cita-cita Gus Zain 건물이 너무 이쁜 것 같아요. para santri tinggal di gedung mewah dan bersih dan mendapat perawatan ekstra dari pengurus pesantren. Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Pesantren yang didirikan oleh 3 bersaudara putra tokoh agama di Gontor, Santoso Anom Besari, ketiganya adalah Ahmad Sahal, Zainuddin Fenani, dan Imam Zarkasi. Pesantren yang sudah berumur kurang lebih 90 tahun ini menjadi lembaga pendidikan yang kian modern. Bangunan-bangunan yang ada di sana menjelma menjadi gedung yang modern sedikit demi sedikit. Tak hanya gedungnya yang mewah, tapi juga memiliki stadion yang luasnya 1,8 hektar. Stadion itu namanya adalah Stadion Gontor Darussalam dengan tribun 50 x 25 meter. Tempat duduknya bisa menampung sekitar 2.000 orang.
Karena kemajuannya, pesantren ini sering dijuluki sebagai ikon pesantren Indonesia. Al-Mas'um Bandung. Yayasan Al-Mas'um menyelenggarakan program pendidikan dari TK sampai SMA Full Day School atau Boarding School. Pesantren siswa Al-Mas'um. Fasilitas asrama tentunya dapat dikatakan bagus karena setiap kamar hanya dihuni sebanyak 4 orang saja untuk asrama putri. Sedangkan untuk asrama putra dihuni tak jauh berbeda, yaitu 4 hingga 6 orang. Dalam kamar tersebut juga terdapat kamar mandi. Fasilitas olahraga dan fasilitas pendukung lainnya juga ada, seperti lapangan futsal, lapangan basket, kolam renang, lapangan voli, jogging track, hingga kantin dan warnet. Tak lupa pula ada poliklinik. Yayasan Al-Mas'um memiliki luas 5 hektar dan 4 hektar tanah baru yang belum terpakai. Lulusan Al-Mas'um tentunya adalah tahfiz Al-Quran 30 juz. Program tahfiz ini sudah berjalan sejak 2015 silam dan tentunya telah menghasilkan banyak hafiz yang baik dan berprestasi. Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu yang terbesar di daerah Jombang. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai pendiri NU dan sosok yang memiliki karisma. Pesantren dengan banyak kontribusi dalam kehidupan masyarakat ini tidak hanya belajar bahasa Arab dan agama Islam, tapi juga memasukkan pelajaran umum ke dalam struktur pembelajarannya. Pondok Pesantren Dar El Qolam berlokasi di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Didirikan 20 Januari 1968. Pondok pesantren ini didirikan oleh Haji Kasat Mansur dan Detrandes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Detrandes Kiai Haji Arif Rifai sebagai figur pesantren sekaligus pendiri pesantren meninggal 15 Juni 1997. Akhirnya beliau mengamanatkan pesantren ini kepada Kiai Haji Adrian Mafatihul Karim, Kiai Haji Detrandes Ahmad Syahiduddin, dan Haja Ena Huwaina. Pondok pesantren ini merupakan pesantren modern yang merujuk pada pembelajaran yang berdasar pada kitab-kitab klasik. Dengan perjalanan panjang yang telah dilalui, Pondok Pesantren Dar El Qolam telah menjadi sebuah lembaga pendidikan dengan format besar dan pendidikan modern yang melibatkan lebih dari 370 guru dan 5.000 santri. Pondok Pesantren Langitan. Pondok Pesantren Langitan adalah pondok pesantren tertua di Indonesia. Ponpes ini sudah ada sejak 1952. Ini apanya ini? Laki-laki Indonesia ini. merdeka tentunya. Ponpes yang terletak di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur ini berdiri di atas tanah dengan luas 7 hektar. Pemimpin pertama pondok pesantren ini adalah Kiai Abdullah Fakih yang dikenal sebagai ulama yang disegani oleh para pejabat tinggi karena karisma yang dimilikinya. Awalnya pondok pesantren Langitan ini hanya menempati musal kecil yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau pun akhirnya mengajak masyarakat untuk tolong-menolong membangun pesantren ini untuk berkembang pesat hingga saat ini. Ternyata kata Langitan diambil dari kata plang dan wetan, yang masing-masing berarti papan nama dan timur. Timur artinya timur Pulau Jawa. Dan sekedar untuk diketahui, luas wilayah pesantren ini kurang lebih dari 7 hektar. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Salah satu pesantren tertua yang masih eksis sampai sekarang adalah Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Pesantren ini berhasil mempertahankan jumlah santri yang tetap banyak, yaitu sekitar puluhan ribu santri putra dan putri. Pesantren ini berhasil mandiri dari segi keuangan berkat bisnis waralaba minimarket atau mart yang diberi nama Koperasi Sidogiri, lembaga keuangan bernama BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, dan sederet usaha-usaha yang lain. Pondok Pesantren Al-Khairat Palu. Pesantren selalu ada di Jawa, tapi tahukah Anda? Ternyata ada juga pesantren yang terkenal di luar Pulau Jawa. Itu pesantren Al-Khairat di Palu. Pondok yang didirikan oleh para habib tersebut sudah tersebar di berbagai daerah, seperti Maluku, Papua, Kalimantan Timur,
Halmahera, dan tentu saja 파푸아 Jakarta. 칼리만탄? Total dari keseluruhan unitnya adalah kenapa ini 1.400 hijab? santri dan mahasiswanya kira-kira hitam? 210.000, sedangkan tenaga pendidiknya adalah 70.000 staf. Selain ilmu agama, pesantren ini juga mengajarkan nasyid, sabrah, dan JP yang merupakan bagian keterampilan kesenian. Dan sahabat beriman, itulah 10 pesantren yang megah, besar, dan luas dengan berbagai fasilitas yang memadai. Bahkan santrinya juga mencapai ribuan. Pesantren-pesantren tersebut telah melahirkan dan mencetak orang-orang hebat. Masya Allah. Semoga semakin banyak pesantren-pesantren yang tumbuh berkembang dan maju ya. Oke sahabat beriman, sekian dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. 아멘 야 로발 알라민. 네, 이렇게 영상을 봤는데요. 일단 이슬람 학교 건물이 진짜로 이뻤어요. 너무 이뻤어요. 약간 이거 영상을 보면서 궁금한 점이 있는데, 이슬람 학교는 이슬람만 들어갈 수 있는 건지, 만약에 제가 이슬람을 안 믿는데 이슬람 학교에 갈 수 있는 건지, 그리고 돈은 비싼지, 이게 좀 궁금하네요. 이 영상을 보면서 생각한 거는 일단 한국에는 없는 것들이라서 되게 신기하다고 생각을 했고요. 사실 잘 상상이 안 돼요. 이슬람만 다니는 학교? 이렇게 생각을 하면 상상이 잘 안 돼요. 한국에는 없는 거라서 상상이 안 되는데, 혹시 여러분 제 구독자들 중에 이런 이슬람 학교에 다니는 분들이 있다면 꼭 알려주시면 감사할 것 같아요. 아무튼 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음에 제가 봤으면 하는 영상이 있다면 꼭 링크 남겨주세요. 구독과 좋아요, 알람 설정 많이 부탁드려요. 아방 되었습니다. 찐따델리. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu hari ini kemarin besok lusa.